Pasukan Quraisy lalu mendekati sekitar Uhud dan para sahabat ya bersembunyi di atas gunung Uhud tersebut. Abu Sufyan selaku pemimpin Quraisy lalu berteriak dengan suara keras mengatakan, apakah Muhammad masih ada di antara kalian? Nabi SAW mengatakan, jangan kalian jawab. Lalu kata Abu Sufyan, apakah Abu Bakar masih ada di antara kalian? Lalu Nabi SAW mengatakan, jangan kalian jawab. Lalu Abu Sufyan berkata, apakah Umar ada di antara kalian? Maka kata Nabi SAW, jangan kalian jawab. Kata Abu Sufyan, kalau 3 orang itu sudah tidak ada, sudah habis kalian. Maka Umar pun tidak bisa tahan waktu itu lalu berkata, wahai musuh Allah, kami semua masih hidup. Tentu ada pasukan tersendiri, nanti akan kita bahas itu. Tapi yang jelas di salah satu prajurit di pasukan dibentuk oleh Nabi SAW adalah Wahsy, yang membunuh pamannya Nabi SAW tadi, Hamzah itu kan. Wahsy berkata, saya pun pada saat ya selesai membunuh Hamzah, sampai saya masuk Islam, apalagi setelah masuk Islam, hati saya merasa berdosa luar biasa. Bagaimana bisa saya membunuh pamannya Nabi gitu kan? Dan saya terus saja dihantui dengan perasaan itu sampai saya bertemu dengan Musayyib al-Kadzdzab. Dan saya mengatakan, ini ya rasa takut ini, kekhawatiran akan hilang pada saat saya juga membunuh musuhnya Allah dan Rasulnya. Maka pada saat terjadi perang dengan Musayyib al-Kadzdzab, Wahsy melakukan hal yang sama, mencari tombak khusus membunuh Musailamah, dan akhirnya berhasil membunuh Musailamah. Dan Wahsy berkata, ini saya berharap di hadapan Allah akan mengimbangi pembunuhan terhadap Hamzah radhiyallahu anhu. Jadi ini kejadian yang berhubungan dengan Wahsy. Dan perlu juga kita tahu Bapak Ibu sekalian, ada hadis Bukhari, hadis ya yang sahih, di mana Nabi SAW berkata, Allah tersenyum dan tertawa dengan 2 orang. Lalu para sahabat bertanya, seperti apa ya Rasulullah? Kenapa Allah tersenyum dengan 2 orang? Kata Nabi SAW, 2 orang yang saling berperang. Yang satu kafir, yang satu mukmin, muslim, gitu kan? Berperanglah. Lalu si kafir membunuh si muslim, maka mati syahidlah si muslim. Otomatis berarti si muslim masuk surga, gitu kan? Mati syahid. Nggak lama kemudian, si kafir ini mendapatkan hidayah masuk Islam. Kemudian dia juga ikut berperang, dia juga mati syahid, dibunuh lagi orang-orang kafir yang lain. Allah Subhanahu wa taala tersenyum dan tertawa dengan 2 orang ini. Artinya memang 2 orang ini Allah Subhanahu wa taala mudahkan dengan hikmah Allah, yang tadi muslim pertama dibunuh oleh kafir untuk masuk surga, kan gitu. Kemudian yang kafir Allah berikan hidayah masuk Islam, lalu dia berperang juga, kemudian dia juga mati syahid. Dari 2 orang ini membuat Allah Subhanahu wa taala ya tersenyum. Kata sebagian ulama, ini akan terjadi pada Hamzah dan Wahsy. Ini akan terjadi pada Hamzah dan Wahsy radhiyallahu anhum ajma'in. Baik, kita kembali kepada sekitar Nabi SAW. Pada saat itu, di sekitar Nabi SAW tadi saya bilang 9 orang, 7 orang berhasil dibunuh, tinggal 2 orang. Waktu tinggal 2 orang bersama Nabi SAW, tepatnya pada saat itu yang menemani Nabi adalah Talha bin Ubaidillah dan Sa'ad bin Abi Waqqas, 2 orang sahabat Nabi. Ya, lebih tepatnya juga kalau kita kembali kepada riwayat ini, berarti yang terbunuh dari 9 orang, dari 7 orang tadi, 6 orang dari Ansar dan 1 dari Muhajir. Kan tadi ada 7 orang ya, 7 dari Ansar dan 2 dari Muhajirin. Dan tadi sempat saya bilang ada riwayat awal 7 orang Ansar terbunuh semua, tinggal 2 orang Muhajir. Tapi riwayat yang saya sebutkan sekarang karena adanya Sa'ad bin Abi Waqqas, gitu kan, dan juga Talha bin Ubaidillah, salah satunya adalah Muhajir. Maka berarti yang terbunuh 1 orang Muhajir dan 6 orang dari Ansar yang awal gitu. Mereka berdua berusaha membela Nabi SAW sampai keduanya bersama Nabi SAW terjatuh ke dalam lubang yang dibuat oleh Abu Amir, yang para ahli sejarah dan juga termasuk Nabi SAW sendiri, dari kalimat Nabi yang mengatakan Abu Amir al-Fasiq, diberikan julukan al-Fasiq, artinya orang yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada saat itu ada saudaranya Sa'ad bin Abi Waqqas, masih kafir, namanya Utbah bin Abi Waqqas. Sa'ad bin Abi Waqqas dan Utbah ini terkenal di zaman jahiliyah dulu, orang yang sangat luar biasa, punya keterampilan bela diri, ya, keterampilan berperang, punya keterampilan berperang. Bapak Ibu sekalian, pada saat mereka atau si Sa'ad masuk Islam, Utbah tetap dalam keadaan kafir, dan mereka berdua ini sering berlatih bersama dulu. Ya, saling mengetahui cara berperang, gitu kan? Orang saling mengetahui, istilahnya level bela dirinya sudah saling tahu, gitu. Utbah pada saat itu melihat Sa'ad, saudaranya ada di situ, dengan Talha bersama Nabi SAW, dia pun sengaja datang, karena dia benci kenapa saudaranya masuk Islam, gitu kan? Maka dia datang menyerang,
pada saat itu Utbah bin Abi Waqqas datang bersama dengan Abdullah bin Abi Kami'ah atau Kamiyah, ya. Abdullah bin Abi Kamiyah ini bersama dengan Utbah bin Abi Waqqas, keduanya khusus datang ke lubang tadi, ya, yang ada Nabi SAW bersama dengan Talha dan Sa'ad, kemudian berusaha untuk menyerang Nabi SAW. Abdullah bin Abi Kamiyah sempat menghantamkan pedangnya dari atas lubang ke arah punggung kanan Nabi SAW, karena lubang itu sampai di bagian kepala, ya, sampai di bagian kepala, berarti terjangkau sekali kalau ditebaskan pedang. Sementara dengan 3 orang di dalam lubang, nggak bisa bergerak, mau nangkis bagaimana gitu kan? Nggak susah, kecuali kalau mereka duduk, itu pun dalam kondisi susah. Maka Abdullah bin Abi Kamiyah sempat menebaskan pedangnya dan sempat mengenai punggung sebelah kanan Nabi SAW. Dan pada saat itu Nabi SAW sempat merasa sakit, tapi karena pakai baju perang, maka tertahan gitu kan. Tapi beliau menyebutkan dalam hadis Bukhari, aku sempat merasakan sakitnya selama sebulan. Kata Nabi SAW, karena sakitnya, kerasnya hantaman dari atas tuh, ya, untungnya tidak melukai, tapi sempat sakit, memar selama sebulan. Dan ini pelajaran besar Bapak Ibu sekalian, ya. Allah Subhanahu Wa Taala yang memberikan pelajaran kepada kita di sini, bahwasanya Nabi pun mengalami sakit. Ya, Nabi pun mengalami sakit, Nabi pun mengalami kekalahan. Ya, ini belum cukup ya. Ternyata Ibnu, ya, Kami'ah tadi itu tidak cukup dengan tadi tebasan itu. Dia pada saat menebas Nabi SAW dengan keras, kena pundak kanan, diangkat sama dia, dia serang lagi, gitu kan? Dia serang lagi dan sempat mengena pundak kiri Nabi SAW. Jadi kiri kanan yang kena, ya, karena kerasnya pada saat itu cambukan atau hantaman dia sampai membuat baju-baju perang Nabi SAW, besi-besinya, gitu kan, berantakan dan sempat ada yang tertancap di pundak Nabi SAW sehingga melukai pundak beliau yang mulia Sallallahu Alaihi Wasallam. Di sisi yang lain, Utbah bin Abi Waqqas tadi ini kan 2 orang kafir di atas gua nih, di atas lubang tadi. Yang satu menghantamkan pedangnya, yang satu Utbah bin Abi Waqqas, saudaranya Sa'ad bin Waqqas tadi, mengambil sebuah batu besar dan melemparkan ke arah wajah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi memang sasarannya Nabi, dia tahu Nabi SAW, gitu kan? Dan sempat Nabi SAW menepisnya dan sebagian dari batu itu ada pecahannya mengenai, ya, pelipis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sehingga membuat luka, ya, pelipis kanan, dan sempat juga membuat, ya, bibir beliau terluka Sallallahu Alaihi Wasallam dan ada gigi beliau yang sempat pecah Sallallahu Alaihi Wasallam. Talha akhirnya dari dalam kondisi tadi 2 orang ini sibuk nyerang Nabi, sahabat yang ada di sebelah kiri kanan Nabi, Talha dan Sa'ad, Talha sempat loncat naik ke atas, berhasil menyelamatkan diri, ya, dengan cara pada saat itu Allahu alam bagaimana. Tapi yang jelas pada saat dia keluar dari lubang tersebut, maka dia segera menyerang Ibnu Kami'ah serta Utbah, ya, yang pada saat itu bersamaan. Jadi dua-duanya. Jadi Utbah dan Ibnu Kami'ah, Abdullah bin Kami'ah yang menyerang Nabi SAW itu langsung diserang oleh Talha. Dua-duanya diserang sehingga menjauhi lubang tadi itu. Sisi pasukan Khalid bin Walid berusaha menyerang Talha bin Ubaidillah, sementara ia terus saja melawan sendirian sampai seluruh tubuhnya dipenuhi dengan anak panah, juga tebasan-tebasan pedang. Jadi tadi saat Waqqas masih ada dalam lubang sama Nabi SAW, tapi Talha keluar. Cuma di sekitar lubang ini penuh dengan pasukannya Khalid bin Walid. Tapi dia fokus kepada 2 orang tadi, terus diserang sama dia sampai tidak tertinggal sedikit pun dari tubuh beliau radhiyallahu anhu, ya, kecuali dipenuhi dengan tebasan pedang dan juga anak panah. Sampai Abu Bakar pada saat selesai perang Uhud berkata, sungguh Uhud adalah miliknya Talha. Talha bin Ubaidillah ini, karena beliau akhirnya terbunuh mati syahid karena membela Nabi SAW. Artinya mungkin pasukan muslimin yang lain kan membela pasukan umumnya, tapi Talha ini menahan tubuhnya sampai disabet, sampai dibunuh oleh orang-orang Quraisy karena membela Nabi SAW secara khusus. Pada saat itu Bapak Ibu sekalian, Ali dan Zubair bin Awam radhiyallahu anhum, Ali bin Abi Thalib dan Zubair bin Awam, pada saat Hamzah sudah terbunuh nih, gitu kan? Mereka sempat kembali, ya, menuju ke arah sekitar lubang itu, karena kan terpukul mundur oleh pasukan yang 2000 itu sampai berada di dekat lubang Nabi SAW. Baru saja tiba dan segera membela Nabi SAW dan terjadi pertempuran seru di sekitar lubang yang terdapat Nabi SAW. Pada saat itu seorang sahabat yang mulia, Syammah ibn Harith Abu Dujana, yang terkenal, pada saat itu pun datang dan segera menutupi lubang Nabi SAW dengan tubuhnya. Jadi beliau tidur langsung tutupin tubuh itu, lubang itu dari atas gitu kan, dengan tubuhnya. Dan Syammah ini sahabat Nabi yang
badannya kokoh, kekar dan penuh dengan baju besi. Maka musuh-musuh pun melemparkan anak panah ke arah itu dengan sabetan-sabetan pedang, tapi tidak berpengaruh pada dia karena baju besinya sangat kuat pada saat itu. Ibnu Kami'ah dan sisa pasukan Khalid bin Walid yang 200 tadi itu akhirnya terpukul mundur karena 600 pasukan muslimin waktu sudah mundur ke belakang gitu kan, tahu yang mengganggu adalah pasukan ya, yang 200 ini, maka fokus melawan pasukan Khalid bin Walid sampai akhirnya terpukul mundur pasukan yang 200 itu. Namun Ibnu Kami'ah pada saat mundur gitu kan sempat melihat bendera muslimin. Ibnu Kami'ah tadi yang menghantam dua punggung Nabi kanan dan kiri Nabi SAW. Sempat melihat bendera muslimin masih ada dan memegang bendera adalah Mus'ab. Perlu Bapak Ibu tahu juga, Mus'ab bin Umair adalah orang yang sangat dekat wajahnya dengan Nabi SAW. Sangat dekat wajahnya dengan Nabi SAW. Ibnu Kami'ah pada saat perang lagi berkecamuk tadi itu, lagi serang-serangan dengan muslimin, dia mengira Nabi sudah keluar dari lubangnya. Dan dia mengira Nabi yang pegang bendera. Dia nggak tahu kalau Mus'ab. Dia datang dari belakang, kemudian menebas tangannya Mus'ab. Terpotong tangannya Mus'ab. Tangan kanannya lalu dipegang dengan tangan kiri bendera, dipotong lagi dengan tangan kirinya oleh Ibnu Kami'ah. Mus'ab tahan dengan sisa tangannya lalu ditusuk. Mus'ab bin Umair terbunuh radhiyallahu anhu, mati syahid. Makanya termasuk pemimpin syuhada di Uhud adalah dua ya, Hamzah dan Mus'ab. Karena Hamzah paman Nabi dan Mus'ab adalah pemegang benderanya Nabi SAW. Terbunuh pada saat itu ya, Mus'ab bin Umair dan Ibnu Kami'ah berteriak dengan suara keras berkata, "Aku telah membunuh Muhammad." Kalimat ini seperti virus di tengah kaum muslimin, menyebar tiba-tiba. Dan sebagian umat Islam langsung percaya juga karena Ibnu Kami'ah tadinya yang sempat di depan lubang gitu kan. Memang dia yang pegang pedang. Maka tersebar berita tersebut dan akhirnya muslimin hampir semuanya menyangka bahwasanya benar ya Nabi SAW telah terbunuh. Saya sini katakan dalam tulisan saya, berita tersebut ibarat racun yang masuk ke dalam tubuh muslimin. Seluruh pasukan sangat terpukul. Sampai dalam riwayat Bukhari disebutkan Umar bin Khattab dan Sa'ad bin Mu'adz, dua orang sahabat yang sangat kuat dalam berperang nih. Mereka berdua pada saat mendengar berita tersebut percaya, karena lagi kacau memang gitu kan. Memang kelihatan muslimin lagi banyak dibunuh oleh orang-orang musyrik, lagi kacau balau peperangan. Dan pada saat dalam keadaan ya tadi mendengar berita tersebut, keduanya tiba-tiba duduk di tengah-tengah kancah peperangan dan mereka berdua melihat juga bendera muslimin sudah jatuh. Ya, berarti kalah nih umat Islam nih. Kata Umar bin Khattab, saya pun duduk dan merasa seluruh tubuh saya jadi lemas karena melihat bendera muslimin jatuh dan mendengarkan Nabi SAW telah terbunuh. Subhanallah, dalam keadaan seperti itu Umar bin Khattab dan Sa'ad bin Mu'adz radhiyallahu anhu. Sa'ad bin Mu'adz ini salah satu pimpinan Ansar ya. Dan Sa'ad bin Mu'adz ini yang bersama Umar bin Khattab ini yang terkenal. Hadis Nabi SAW yang berbunyi, sungguh singgasananya Allah goncang dengan matinya Sa'ad. Sa'ad bin Mu'adz radhiyallahu anhu, beliau punya ibadah yang sangat dekat dengan Allah SWT. Sampai Nabi memberikan isyarat mengatakan tergoncang singgasananya Allah dengan meninggalnya Sa'ad. Jadi beliau adalah orang yang sangat mulia sebenarnya. Pada saat itu, waktu dua-duanya sudah lemas di tengah medan perang, ada seseorang sahabat yang bernama Anas bin Nadhr. Kalau Bapak Ibu masih ingat, Anas bin Nadhr ini waktu perang Badar dia tidak sempat ikut. Karena di perang Badar itu kan Nabi SAW mengajak muslimin, bukan mewajibkan, ini kita mau serang ya, karavannya atau kafilahnya orang-orang Quraisy nih. Siapa yang mau ikut? Kan gitu saja kan penawarannya. Jadi bukan perang sebenarnya, cuma menyerang karavan. Maka banyak sahabat yang tidak ikut, termasuk Anas bin Nadhr radhiyallahu anhu. Beliau tidak ikut. Waktu beliau dengar muslimin perang di Badar dan menang, Anas bin Nadhr menangis dan berkata, "Ya Rasulullah, peperangan Anda di jalan Allah saya tidak hadiri. Kalau seandainya setelah hari ini, setelah Badar, ada Allah Subhanahu wa taala membuka lagi pintu jihad, pintu perang untuk membela agama Allah, Anda akan lihat dan saya akan perlihatkan kepada Allah apa yang akan saya lakukan." Artinya ini bahasa Arab ya, bahasa kinayah, maksudnya bahasa isyarat, seakan-akan dia mengatakan saya akan betul-betul berjuang sampai saya mati. Ternyata Anas bin Nadhr radhiyallahu anhu ini orang yang komitmen, bukan main-main. Betul-betul apa yang dia ucapkan waktu dipanggil perang Uhud, dia langsung berada di saf pertama. Ya Rasulullah, saya kehilangan Badar, sekarang saya harus hadir. Nah pada saat Umar bin Khattab dan Sa'ad bin Mu'adz radhiyallahu anhum ajma'in lagi duduk di kancah peperangan lemas, dengar Nabi mati, bendera sudah jatuh, lewat Anas bin Nadhr nih.
Pasukan muslimin semua sudah duduk ini. Sudah banyak yang lihat Umar bin Khattab sama Sa'ad duduk, ini pada duduk semua. Nyerah aja sudah. Nabi dikira sudah mati. Padahal Nabi masih ada di dalam lubang. Nabi SAW masih dalam lubang dan orang memang tidak tahu. Jaraknya jauh, suara lagi ribut, perang lagi berkecamuk, ini gimana gitu kan? Mana yang lain pada duduk? Maka seperti sudah kalah, bendera sudah jatuh, tidak ada lagi berita apa-apa dan Nabi SAW dianggap sudah meninggal. Subhanallah, dari tengah-tengah muslimin ini, keluar Anas bin Nadhr. Anas bin Nadhr ini pakai kuda, keluar sendirian. Lewatin Umar bin Khattab dan Sa'ad bin Mu'adz. Sahabat-sahabat yang lain juga pada lihat. Umar bin Khattab bilang sama Sa'ad, secara bersamaan dengan hikmah Allah, wahai Anas, mau kemana kau? Kata Anas, saya akan menghadapi mereka sendirian. Ini orang-orang kafir Quraisy, kalian duduk, saya akan hadapin sendiri. Kata Umar, kan Nabi SAW sudah meninggal. Lalu kata Umar, Anas bin Nadhr radhiyallahu anhu mengucapkan kalimat Bapak Ibu sekalian yang membangkitkan semangat kami tiba-tiba. Dan dia mengatakan, kalau memang wahai Umar, wahai Sa'ad, kalau memang betul-betul ya Nabi SAW sudah terbunuh oleh orang Quraisy, maka bangunlah dan matikan diri kalian sebagaimana beliau mati sallallahu alaihi wasallam. Bangun dan ke sana. Ayo, ngapain kita tinggal di sini? Kalau beliau mati, kita juga harus mati mestinya. Kata Umar bin Khattab, kalimat tersebut seperti sebuah angin segar yang masuk ke dalam jantung kami, membuat kami berdiri dan akhirnya membela kembali agama Nabi SAW. Kata Umar bin Khattab dan ya Sa'ad, kami pun coba mengikutin Anas bin Nadhr nih. Dia terus maju sendirian, terus maju. Dilemparin panah, kena badannya, kena kepalanya, dia jalan terus. Terus sampai masuk di tengah-tengah pasukan musyrikin, melawan sendiri, gitu kan? Melawan sendiri. Sampai dikatakan pada saat terjadi peperangan, selesai peperangan, maka seluruh pasukan muslimin berusaha mencari mana ini jenazah-jenazah muslimin, gitu kan? Umar bin Khattab dan Sa'ad bin Mu'adz sempat mengingat Anas bin Nadhr tadi waktu masuk ke kancah peperangan itu udah nggak ditahu kemana dia. Coba cari jenazahnya. Tidak ditemukan satupun potongan badannya, gitu kan? Sampai dikatakan ya dalam riwayat sahih, riwayat Bukhari Muslim, Anas bin Nadhr radhiyallahu anhu ketahuan, ditahu oleh saudara kandungnya, itu dari potongan tangannya yang terpotong, tertinggal, itu ada tanda lahir di tangannya, dan akhirnya diketahui dari situ dia mati, terbunuh, mati syahid. Dari tidak ditemukan satupun badannya. Kita bisa lihat bagaimana perjuangan orang yang seperti ini, luar biasa di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ini akhirnya membuat muslimin pada saat itu berhasil bangun kembali dan membela Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik. Pada saat itu, sementara bendera muslimin jatuh dan bendera musyrikin, perlu juga tahu ya, bendera muslimin kan jatuh ya, tapi bendera orang-orang musyrik juga jatuh waktu itu, karena benderanya masih tergeletak di 8 jenazah mereka yang tadi awal. Dan waktu 2000 pasukan kembali, mereka tidak ambil bendera itu enggak, gitu kan? Yang terjadi adalah karena dua-dua bendera jatuh, tidak jelas siapa yang kalah. Tapi memang di tengah muslimin lagi kacau balau nih. Tiba-tiba saja datang seorang wanita yang bernama Amrah dari suku Abdiddar, suku yang pertama memang sudah janji mau pegang bendera orang musyrikin, lalu dia mengangkat bendera musyrikin. Melihat bendera mereka tegak lagi, maka Abu Sufyan dan sisa pasukan musyrikin yang tadinya lari kembali lagi berkumpul di kancah peperangan di sekitar bendera mereka. Ini perhatikan ya, peran wanita di medan perang. Makanya Nabi SAW mengizinkan para sahabat untuk ikut. Nanti kita lihat di banyak peperangan Nabi SAW itu banyak sahabat yang ikut. Dan di perang Uhud ini nanti ada peran seorang sahabat namanya Nusaybah binti Ka'ab. Nusaybah binti Ka'ab radhiyallahu anhu ini pada saat Nabi SAW tadi di dalam lubang, gitu kan? Kemudian tadi Abdullah bin Abi Kami'ah dan juga Utbah bin Abi Waqqas tadi coba menyerang. Kemudian sampai Talha keluar dan menyerang mereka. Datanglah seorang sahabiat bernama Nusaybah binti Ka'ab yang terkenal, Ummu Umarah julukannya. Dan ini beliau sahabiat yang luar biasa. Artinya di sini Bapak Ibu sekalian, jangan pernah dianggap remeh peran seorang wanita, terutama juga dalam kancah peperangan. Itu kan bukan berarti mereka ngurus anak di rumah kemudian tidak harus punya kemahiran, tidak. Mereka dihadirkan oleh Nabi SAW untuk mengobati luka para mujahidin, memasakkan buat mereka, itu peran yang besar. Karena dengan memberikan makan, mengobati mereka, maka mereka jadi kuat lagi berperang. Jadi ibu-ibu bukan cuma di rumah, memang boleh hadir di kancah peperangan. Kata Nabi SAW, waktu saya sedang diserang dalam hadis Bukhari, saya melihat Nusaybah binti Ka'ab, sahabiat nih,
mematahkan anak-anak panah dengan pedangnya, sehingga tidak ada satupun yang terserang kepada saya. Ini luar biasa nih. Berarti pada saat itu kalau kita gabungkan riwayat, yang berhasil coba memukul mundur pasukan Khalid bin Walid adalah dua orang dari sahabat. Talha tadi yang kata Abu Bakar Uhud adalah miliknya Talha yang terbunuh, dengan Nusaybah binti Ka'ab. Tapi Nusaybah tidak terbunuh nih. Dia sempat melawan orang-orang musyrik, mematahkan anak-anak panah yang terserang. Dan kita bisa bayangkan kalau 200 pasukan dan ada 50 saja pemanah, 50 anak panah terserang, gitu kan? Sampai dikatakan tubuh Nusaybah binti Ka'ab dipenuhi dengan anak-anak panah orang-orang musyrik. Ya, kaum musyrikin. Baik Bapak Ibu sekalian, pada saat itu ya, di sisi kaum muslimin, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu juga kembali mengangkat bendera muslimin. Dan akhirnya kedua bendera kembali berdiri. Namun Nabi SAW memerintahkan agar muslimin mundur dan menuju ke arah Uhud. Maka melihat bendera muslimin menuju ke arah Uhud, seluruh pasukan muslimin pun akhirnya mengikuti bendera tersebut sampai mendekati gunung Uhud. Dan pada saat orang-orang musyrik melihat bendera muslimin menuju ke Uhud, artinya seperti mundur ke posisi awal, mereka pun maju dengan niat ingin menyerang kaum muslimin. Nabi SAW saat melihat mereka akan menyerang, sementara kekuatan yang terkumpul pada saat itu yang memang betul-betul siap berperang di sekitar Nabi yang masih belum terluka itu 50 orang saja. Dari sekian ratus tadi pasukan muslimin, cuma 50 orang saja. Nabi SAW menyerahkan anak panah yang ada di sebelahnya kepada Sa'ad bin Abi Waqqas dan berkata, lemparlah wahai Sa'ad, lempar ke arah ribuan pasukan musyrikin tuh yang sedang menyerang. Sendirian dia nih. Kata Sa'ad, apa yang saya lempar ya Rasulullah? Sementara saat ini bilang, saya nggak punya kecuali 2 atau 3 busur panah. Mau diapain 2-3 busur panah lempar ke orang musyrik, gitu kan? Ribuan sedang menyerang. Kata Nabi SAW, lemparkan wahai Sa'ad. Kata Sa'ad, saya pun melempar anak panah. Apa saja yang Nabi kasih. Pokoknya saya sudah tidak lihat apa yang saya lempar. Dikasih, saya lemparin dengan anak panah. Dan subhanallah, setiap lemparan Sa'ad dari anak panah yang tersisa 3 di tangan dia dan beberapa yang dikasih oleh Nabi SAW, setiap anak panah membunuh 1 orang. Dilempar, mati 1 orang. Yang di bagian depan nih, dan yang kena itu pasukan intinya Khalid bin Walid, yang kena pasukan intinya Abu Sufyan, yang di depan-depan, terbunuh semua. Sampai terbunuh belasan orang. Dan ini di depan mata mereka nih, kena panah. Dan yang panah cuma 1 orang. Pasukan muslimin lagi ngumpul, yang satu ini sibuk mana? Saat Nabi SAW kasih, kena sampai jatuh. Akhirnya membuat pasukan musyrikin berhenti. Dengan panahan Sa'ad nih, radhiyallahu anhu, belasan orang mati seketika. Kata Sa'ad, sampai-sampai saya sempat melempar anak panah yang tidak ada runcingnya. Ya. Kayu saja, tapi membunuh. Dengan izin Allah SWT. Kata Sa'ad, maka saya melihat pada saat itu, dengan izin Allah, semua pasukan Khalid bin Walid dan pasukan Abu Sufyan berhenti, nggak berani maju, gitu kan? Pada saat pasukan Khalid bin Walid berhenti menyerang, maka dari sisi pasukan inti pasukan Quraisy ada seseorang pimpinannya bernama Ubay bin Khalaf. Ubay bin Khalaf ini pemimpin orang kafir Quraisy dan memang dia ya sangat membenci Nabi SAW. Dan dia sempat di Mekah berkata kepada Nabi SAW, wahai Muhammad, kau lihat nggak kuda saya ini? Ada kuda perangnya gitu kan? Saya akan membunuhmu nanti dengan kuda ini, kata Ubay bin Ka'ab ini, gitu kan? Maka kata Nabi, Ubay bin Khalaf, kata Nabi SAW, tapi saya akan membunuh kau dengan izin Allah, di kudahmu itu. Kata Nabi, ini waktu dia masih di Mekah ya, waktu masih di Mekah. Ternyata di kancah peperangan bertemu nih, antara Nabi SAW dengan Ubay bin Khalaf. Ubay bin Khalaf ini keluar dari pasukannya, dia ingin memotivasi ya, pasukan kafir untuk menyerang. Kata Ali radhiyallahu anhu, ini perhatikan peran Nabi SAW ya. Kata Ali radhiyallahu, Nabi SAW meminta dariku sebuah tombak. Lalu Nabi SAW memegang tombak tersebut. Dan ini semua orang saksikan. Seluruh pasukan muslimin, seluruh pasukan musyrikin. Berdekatan kan? Dan yang di depan pasukan musyrik itu Ubay bin Khalaf nih, lagi teriak-teriak, ayo kita serang, tinggal depan mata, dan seterusnya gitu kan. Kata Ali radhiyallahu anhu dan yang menyaksikan kisah tersebut mengatakan Nabi SAW melempar anak tombak tersebut. Ya, Nabi SAW melempar anak tombak yang membuat, karena kuatnya lemparan Nabi SAW membuat kami semua terlempar. Gitu. Jadi Nabi SAW melempar tombak luar biasa. Beberapa sahabat sebelah Nabi terlempar karena kuatnya dan tombak itu mengarah ke arah Ubay bin Khalaf. Orang-orang musyrik lihat tuh, lemparan tombak dari jauh nih. Nabi SAW lempar dan mereka tahu Nabi SAW yang lempar.
Ubay bin Khalaf menghadap ke arah pasukan muslimin untuk menyerang, melihat tombak tersebut, tombak itu tidak mengenai tubuhnya. Tapi subhanallah di sisi kanan lehernya, ya topeng atau topi yang dia pakai dari besi itu, ada penyambung antara topi kepalanya dengan baju perang yang di badannya. Itu ada karet di situ. Kena di situ, ya, sampai melukai. Tombak itu cuma menyambar saja, melukai lehernya, gitu kan? Melukai lehernya. Dan tombak itu lewat. Maka waktu itu sempat ya orang ini jatuh dari kudanya, Ubay bin Khalaf. Karena kuatnya lemparan Nabi SAW cuma nyambar ya, dan sempat melukai sedikit jatuh. Lalu dia bangun sambil berkata, waktu dia berdiri gemetaran. Dia mengatakan Muhammad telah membunuhku, gitu kan. Lalu orang-orang Quraisy melihat lehernya, nggak ada apa-apa, cuma luka sedikit. Dia bilang tidak, kalau Muhammad meludah sekarang ke saya mati, gitu kan. Ini dalam riwayat lain dikatakan karena sudah ketakutan luar biasa. Ternyata subhanallah Ubay bin Khalaf ini dikatakan dalam kisah ini kembali ke Mekah Bapak Ibu sekalian, dan karena luka di lehernya mati. Justru karena luka yang Nabi SAW lemparin tadi itu mati, gitu kan? Maka kata Nabi SAW waktu itu dalam hadis Bukhari, sungguh murka Allah memuncak pada seseorang yang dibunuh oleh nabinya. Dan Nabi SAW tidak banyak membunuh orang, gitu kan? Tapi Ubay bin Khalaf ini mati di tangan Nabi SAW karena kena tepisan tombaknya tadi. Maka kata Nabi SAW, sungguh murka Allah memuncak kepada seseorang yang dibunuh oleh nabinya, atau Nabi Allah Subhanahu Wa Taala. Pada saat itu kita tutup dengan kisah-kisah ini ya. Pada saat itu Nabi SAW ya, waktu melihat lemparan tombak tadi, orang-orang Quraisy jadi berhenti, nggak ada yang berani menyerang nih, ya kan? Dengan lemparan tombak tadi, maka Nabi SAW berikan isyarat kepada para sahabat, kita naik ke gunung sekarang. Jangan sampai mereka menyerang lagi kan gitu. Tapi mereka sempat berhenti, takut nih, gara-gara perilaku anak panah Sa'ad dan juga tombak Nabi SAW. Maka Nabi SAW itu kesakitan pundaknya, nggak bisa jalan, sakit dan sempat beliau terluka. Maka beliau mau naik gunung nggak mampu. Ya. Datanglah sahabat tadi, Talha ya, bin Ubaidillah. Tadi mohon maaf, kayaknya saya keliru mengucapkan. Saya bilang Talha sempat terbunuh ya. Ini tidak terbunuh. Talha radhiyallahu anhu waktu itu sempat luka, kemudian beliau juga sangat parah lukanya. Waktu lihat Nabi SAW tidak bisa naik gunung, maka beliau tunduk dan membiarkan Nabi SAW naik di pundaknya. Maka naiklah Nabi SAW ke atas bukit. Ini sebuah kisah peperangan yang luar biasa ini. Naiklah Nabi SAW di atas gunung ya bersama dengan para sahabat. Dan pada saat Nabi SAW naik di atas gunung, didampingi oleh Abu Bakar, Umar, dan juga Uthman radhiyallahu anhum ajma'in. Jadi Nabi SAW berdiri menghadap pasukan musyrikin, dan di sebelah kiri kanannya ada Abu Bakar, ada Umar, dan di belakangnya ada Uthman bin Affan. Maka sempat waktu itu gunung Uhud goncang. Goncang gunung Uhud, dalam hadis Bukhari dikatakan. Lalu Nabi SAW menepuk kakinya ke gunung Uhud tersebut mengatakan, Uthbut Uhud, tenanglah wahai Uhud, fa inna alaika, sesungguhnya di atasmu nabiyun, seorang nabi, wasiddiqun, dan seorang siddiq, Abu Bakar, wasyahidan, dan dua orang yang akan mati syahid, Umar dan Uthman radhiyallahu anhum ajma'in. Dan ulama mengambil dari hadis ini bahwasanya memang Abu Bakar khusus diberikan julukan siddiq, Umar dan Uthman dipastikan akan mati syahid dan memang betul terbunuh pada saat di akhir khilafah mereka. Pasukan Quraisy lalu mendekati sekitar Uhud, dan para sahabat ya bersembunyi di atas gunung Uhud tersebut. Abu Sufyan selaku pemimpin Quraisy lalu berteriak dengan suara keras mengatakan, apakah Muhammad masih ada di antara kalian? Nabi SAW mengatakan, jangan kalian jawab. Lalu kata Abu Sufyan, apakah Abu Bakar masih ada di antara kalian? Lalu Nabi SAW mengatakan, jangan kalian jawab. Lalu Abu Sufyan berkata, apakah Umar ada di antara kalian? Maka kata Nabi SAW, jangan kalian jawab. Kata Abu Sufyan, kalau 3 orang itu sudah tidak ada, sudah habis kalian. Gitu kan? Artinya Abu Sufyan pun tahu Nabi ya pimpinannya, Abu Bakar dan Umar penggantinya. Ini 2 orang ini kalau masih hidup berbahaya, gitu kan? Maka Umar pun tidak bisa tahan waktu itu lalu berkata, wahai musuh Allah, kami semua masih hidup, gitu kan? Maka Abu Sufyan pun mengenal suara Umar. Umar suaranya jahur, keras, kedengaran tahu. Umar berdiri dan kelihatan, gitu kan? Yang ini kena jarak jauh jadi samar-samar. Umar berdiri lalu suaranya keras mengatakan, kami semua masih hidup wahai musuh Allah. Abu Sufyan mengatakan, saya lebih percaya kepada kau hai Umar daripada Abdullah bin Abi Kami'ah. Kami'ah tadi kan itu yang mengatakan Muhammad sudah saya bunuh ya. Berarti betul Umar, saya lebih percaya kamu daripada dia. Berarti Muhammad masih hidup. Lalu pada saat itu Abu Sufyan sempat teriak mengatakan, ya,
telah menang Hubal. Hubal ini patung mereka yang dianggap Tuhan. Nabi SAW mengatakan, tidakkah kalian menjawab? Kata Umar, apa ya Rasulullah, kami harus jawab. Kata Nabi SAW, bilang, Allah a'az wa akram. Allah itu jauh lebih mulia dan lebih terhormat daripada Tuhan-Tuhan kalian. Abu Sufyan bilang, kami memiliki Al-Lat dan tidak ada Lat buat kalian. Kami punya Tuhan patung yang lain. Kan Uzza tadi sudah dianggap ditepis. Ya, Uzza itu kan kemuliaan ya. Kata Nabi SAW, tidak. Allah itu yang az. Allah yang lebih mulia. Gitu kan. Lalu dia bilang, Abu Sufyan bilang, kalau begitu kami masih punya Lat. Ada Tuhan lain, patung lain gitu. Ya. Lalu Umar menjawab, Allah lah satu-satunya Tuhan tempat bersandar, tidak ada yang lain. Abu Sufyan berkata lagi, sungguh inilah imbalan atas kekalahan kami di Badr. Perlu aku ingatkan bahwasanya pada jenazah-jenazah kalian terdapat mutilasi. Dan itu tidak saya perintahkan, tapi juga tidak saya larang. Umar menjawab, sungguh korban kami akan di surga dan korban kalian di neraka. Pasukan Quraisy balik menuju ke arah Mekah para sahabat, dan sementara Nabi SAW dan para sahabat sibuk mengurus jenazah para sahabat. Para sahabat. Tapi pada saat itu perlu kita ketahui Bapak Ibu sekalian, dan saya tutup dengan kalimat ini. Tentu kisah Uhud masih dilanjut ya. Masih butuh satu pertemuan lagi. Nanti akan kita jelaskan ya bagaimana Nabi SAW selesai perang Uhud, siapa saja korban-korbannya, kemudian apa yang Nabi SAW lakukan pada saat pulang ke Madinah. Karena nanti akan ada peperangan yang terjadi setelah itu ditinggal dengan peperangan perang Hamrat Asad. Ya, ini kelanjutan perang Uhud, ya, kelanjutan perang Uhud. Tapi jelas Nabi SAW pada saat itu ya sempat mengumpulkan korban-korban para sahabat. Kemudian ya sempat beliau berkata, carikanlah Sa'ad ibn Rabi'ah untukku. Sa'ad ibn Rabi'ah ini salah satu pimpinan dari Ansar. Ya, lalu sahabat pun keliling di kancah peperangan mencari mana dia nih. Karena pasukan musyrikin sudah balik tuh. Sudah balik waktu itu ya, sudah balik, mereka sudah pulang, maka pasukan muslimin turun mencari jenazah-jenazah para sahabat. Maka pada saat ditemukan jenazah Sa'ad, ya, atau Sa'ad lagi berada di antara pasukan musyrikin dan nafasnya sudah terakhir. Kata sahabat yang menemuinya berkata, wahai Sa'ad, Rasulullah mencarimu. Kata Sa'ad, dan memberikan salam kepadamu. Kata Sa'ad, balaslah salamku untuk Nabi SAW dan sampaikan kepada Nabi, jazahullahu khaira. Ya. Semoga Allah membalas beliau dengan kebaikan yang terbaik yang diberikan balasan untuk para nabi, gitu kan? Lalu kata Nabi SAW, lalu kata Sa'ad, dan sampaikan kepada kaumku, tidak ada uzur buat mereka. Orang-orang Ansar Madinah tidak membela Nabi SAW di hadapan Allah SWT, dan ini kemuliaan yang mereka tidak boleh tinggalkan. Lalu Sa'ad pun akhirnya terbunuh, mati syahid pada saat itu radhiyallahu anhu. Nanti akan kita jelaskan di pertemuan akan datang insya Allah ada beberapa sahabat yang memang dijadikan sebagai korban mutilasi. Di antaranya nanti yang lebih banyak fokus adalah Hamzah radhiyallahu anhu, dan kemudian kita akan paparkan beberapa nama sahabat insya Allah yang terbunuh di perang Uhud. Kemudian juga ada perang Hamrat Asad yang terjadi pasca selesai pasukan muslimin pulang ke Madinah membawa jenazah mereka, langsung Nabi suruh instruksikan menyerang orang-orang Quraisy lagi kembali pada saat itu dengan pasukan itu saja, Mungkin sampai sini Bapak Ibu sekalian, insya Allah mudah-mudahan apa yang kita bahas hari ini bermanfaat dan kita bisa mengambil pelajaran dari situ dan juga menambah iman kita.